Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik? Alhamdulillah hari ini luar biasa dan tetap semangat ya. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Irfan pada kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5. Dan agar kegiatan pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya dan mendapatkan ilmu yang manfaat, mari kita mulai dengan membaca doa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan belajar membahas sebuah materi tentang Ramadan, bulan yang berkah, Ramadan, bulan yang indah. Diharapkan sesudah kalian belajar materi ini, kalian dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, termasuk salah satu diantaranya adalah mampu memahami hikmah puasa di bulan Ramadan. Ramadan itu adalah salah satu bulan yang spesial, yang istimewa, yang mana Ramadan itu adalah salah satu bulan Islam. Nah, yang biasa kalian gunakan untuk kalender itu kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, nggak ada kan Ramadan di situ. Nah, di dalam Islam ada kalender khusus yang namanya kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah ini dihitung berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi. Perlu kalian ketahui bahwa Ramadan adalah bulan yang ke-9 dalam bulan-bulan Hijriyah. Nah, ini adalah bulan-bulan Islam yang kalian sebagai seorang muslim wajib hafal. Bulan Islam itu dimulai dari bulan Muharram. Ada Muharram, bulan kedua Safar, bulan ketiga Rabiul Awal, dilanjut Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan yang terakhir adalah bulan Dzulhijjah. Nah, Ramadan ada di bulan yang ke-9. Agar kalian hafal, kita nyanyikan. Ya, menyanyikannya seperti ini. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bulan-bulan Islam. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Ramadan, Ramadan dan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan-bulan Islam. Ya, bisa ya? Oke, ini adalah sekilas tentang bulan-bulan Islam yang di dalamnya adalah bulan Ramadan yang menjadi bulan istimewa, bulan penuh berkah yang pada kesempatan kali ini kita akan bahas. Kemudian bulan Ramadan itu identik dengan yang namanya bulan puasa, atau bulan Ramadan itu disebut dengan bulan puasa. Orang Jawa menyampaikan bahwa bulan Ramadan itu adalah sasi poso. Ya, memang benar. Tetapi di bulan Ramadan sebenarnya tidak hanya puasa saja yang dilaksanakan. Ada banyak sekali amalan-amalan yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Apa saja amalan utama di bulan Ramadan? Tentunya yang pertama adalah puasa Ramadan. Ya, itu jelas.
Kemudian ada sholat tarawih di malam harinya sesudah sholat isya. Kemudian ada sedekah Ramadan, di mana barang siapa yang melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Kemudian ada membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Kemudian ada amalan yang cukup bagus adalah duduk di masjid hingga matahari terbit sesudah sholat subuh, yang tidak ada aktivitas, duduk zikir di dalam masjid sampai nunggu matahari terbit atau syuruk. Kemudian iktikaf di akhir Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian umrah di bulan Ramadan bagi yang memiliki dana. Nah, ini sangat bagus. Untuk apa nih? Untuk menjemput Lailatul Qadar. Maka di amalan utama di bulan Ramadan salah satunya adalah menghidupkan Lailatul Qadar, yaitu hari-hari ganjil di akhir Ramadan. Nah, Rasulullah sampaikan kepada kita agar kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kemudian juga ada memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Zikir semampu kita, berdoa kepada Allah, memperbanyak astagfirullahaladzim. Ini adalah amalan-amalan utama yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan selain puasa Ramadan. Baik anak-anak, kita fokus kepada puasa ya. Kita fokus pada amalan yang utama nomor 1 di bulan Ramadan adalah puasa, di mana puasa itu adalah salah satu rukun Islam ya. Rukun Islam ada berapa? Ya, masih ingat ya, rukun Islam ada 5 ya. Kita sebutkan yuk. Rukun Islam yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga membayar zakat, keempat puasa, kelima haji. Nah, puasa ini adalah rukun Islam yang keempat yang hari ini akan kita pelajari, kita bahas bersama. Nah, baik anak-anak, tahukah kamu apa itu puasa? Ya, pengertian puasa menurut bahasa adalah berasal dari kata saum dalam bahasa Arab, saumun atau siyamun, yang artinya adalah menahan diri. Nah, menurut bahasa artinya menahan diri. Nah, sedangkan menurut istilah agama Islam, puasa artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar, yaitu subuh atau imsak, sampai terbenam matahari, yaitu maghrib, dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Itu adalah pengertian puasa. Nah, terus mengapa kita wajib menjalankan ibadah puasa? Kenapa? Nah, ini alasannya. Alasannya adalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ini ayat ini sangat populer, sangat terkenal. Ya. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saya beri tanda warna merah di sini, agar kamu bertakwa.
la'allakum tattaqun. Jadi anak-anak, puasa itu hadiahnya takwa. Jadi orang yang berpuasa, kita diwajibkan berpuasa oleh Allah itu agar menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Ya, takwa adalah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari semua larangannya. Jadi kalau orang sudah bisa melakukan hal ini, insya Allah ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak, lalu macam-macam puasa dalam agama Islam itu apa saja? Yang kalian tahu hanya puasa Ramadan ya. Sebenarnya puasa itu banyak dalam agama Islam. Ya. Kita lihat bersama ya. Yang pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib. Wajib itu jika dilaksanakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Nah, apa saja puasa wajib itu? Ya, yang pertama puasa Ramadan ya, yang dilakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah puasa nadar. Nah, puasa nadar itu puasa janji. Jadi misalnya kalau aku bisa ranking 1 atau aku bisa naik kelas nanti, aku mau puasa janji. Kemudian puasa kifarat. Puasa kifarat itu adalah puasa bayar denda. Nah, contoh dari puasa kifarat itu adalah contohnya ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan, puasa wajib, kemudian melanggar ketentuan puasa wajib itu, misalnya melakukan hubungan suami istri di siang hari ketika pas puasa. Nah, ini salah satu kifaratnya atau salah satu hukuman untuk bayar dendanya adalah melakukan puasa kifarat, yakni puasa 2 bulan berturut-turut. Ini contoh puasa kifarat. Kemudian puasa qadha. Puasa qadha itu puasa membayar hutang. Nah, yakni ketika kalian misalnya di bulan Ramadan, kalian puasanya bolong karena sakit atau dalam perjalanan, maka boleh mengganti di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Nah, namanya puasa ini adalah puasa qadha, puasa nyaur utang. Kemudian selanjutnya adalah puasa sunnah. Puasa yang disunnahkan. Sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan ya tidak mendapatkan pahala, tidak dapat dosa, tapi rugi karena nggak dapat pahala. Nah, apa saja puasa sunnah itu? Yang pertama adalah puasa harian, namanya puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Kemudian puasa Senin Kamis. Ini puasa mingguan, puasa di hari Senin dan hari Kamis. Kemudian puasa bulanan, yaitu puasa Ayyamul Bid. Puasa pada hari-hari putih atau bulan purnama pada tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan hijriyahnya, kecuali di tanggal 13 Dzulhijjah ya. Jadi tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya namanya puasa Ayyamul Bid. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal sesudah tanggal 1 Syawal, sesudah hari raya Idul Fitri, itu juga disunahkan. Kemudian puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada saat para jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Makanya disebut puasa Arafah. Kemudian puasa Asyura, yaitu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Nah, makanya disebut orang Jawa ngomongnya bulan Suro, sasi Suro. Nah, tanggal 10 Muharram ini bisa ditambahi dengan puasa sehari sebelumnya, yaitu di tanggal 9 Muharram atau yang disebut dengan puasa Tasu'a. Atau boleh ditambahkan
sesudahnya tanggal 11 Muharram untuk membedakan kita dengan umat Yahudi atau umat yang lain. Nah, kemudian juga ada puasa Rajab, bisa dilaksanakan mulai tanggal 1 Rajab. Kemudian puasa nisfu Sya'ban, puasa di pertengahan bulan Sya'ban pada tanggal 15 bulan Sya'ban, atau bisa puasa sepanjang bulan Sya'ban. Nah, dan lain-lainnya ya. Kemudian selanjutnya adalah puasa haram yang diharamkan oleh Allah. Haram itu kebalikannya dari wajib. Haram itu kalau dilaksanakan malah dapat dosa, ditinggalkan malah dapat pahala. Nah, ini puasa haram. Apa saja puasa haram? Puasa haram itu adalah puasa yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Pas Idul Fitri namanya hari raya, ya kita diperintahkan untuk berbuka, tidak boleh puasa. Termasuk juga puasa pada hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini kita dilarang untuk berpuasa karena kita sedang berhari raya. Termasuk puasa pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu 3 hari sesudah Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Ini adalah puasa-puasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jelas ya, paham tentang macam-macam puasa yang ada di dalam agama Islam. Baik, selanjutnya kita akan bahas ada 4 syarat wajib puasa. Siapa yang wajib berpuasa? Baik, yang pertama adalah orang Islam. Jelas, orang Islam wajib puasa. Kemudian yang kedua adalah baligh, sudah dewasa. Kemudian yang ketiga adalah berakal sehat. Jadi orang gila nggak wajib puasa. Nah, tadi yang baligh. Kalau anak-anak bagaimana? Nah, kalau anak-anak latihan, tidak wajib puasa tapi latihan puasa, agar ketika nanti sudah balik, sudah kuat, benar-benar kuat berpuasa. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah mampu untuk melaksanakan puasa. Jadi misalnya ada orang tua yang sudah sangat renta, dia nggak mampu untuk berpuasa. Ada orang sakit-sakitan, dia nggak mampu puasa, dia nggak wajib puasa. Ya, jadi syarat yang keempat adalah mampu berpuasa. Itu adalah 4 syarat wajib puasa. Nah, kita lanjutkan syarat sahnya puasa. Kapan puasa itu sah? Nah, puasa yang dilakukan oleh seseorang sah itu adalah yang pertama jika dia agamanya Islam. Selain Islam puasanya tidak sah. Jadi orang Kristen, orang Yahudi, orang Hindu, Buddha dan lain sebagainya, kalau dia melakukan puasa Ramadan misalnya, ya nggak sah karena dia bukan orang Islam. Mungkin mereka punya puasa-puasa mereka sendiri, karena syariat puasa itu dilaksanakan sebelum Islam datang sudah ada puasa. Kemudian yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu adalah bisa membedakan baik dan buruk. Nah, termasuk kalian yang belum balik, kalian sudah kelas 5, itu termasuk kategori mumayyiz. Jadi kalau kalian puasa, berarti puasa kalian sah. Kemudian yang ketiga adalah suci dari haid atau darah menstruasi dan suci dari nifas, darah setelah melahirkan. Jadi kalau orang yang jelas-jelas haid, menstruasi, kok dia maksa untuk puasa, berarti puasanya tidak sah malah. Kemudian yang keempat adalah puasa dalam waktu yang diperbolehkan puasa, yang sudah dijelaskan tadi di depan. Jadi yang diperbolehkan, jangan sampai puasa di waktu yang haram, atau puasa sesuai ketentuan. Puasa sesuai ketentuan itu dari subuh sampai maghrib, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalian nyeleneh sendiri puasanya mulai dari maghrib sampai subuh, biar malam bisa banyak tidur, puasanya pas tidur. Nah, itu nyeleneh, itu tidak sah puasanya. Oke, kita lanjutkan rukun puasa. Nah, rukun puasa itu adalah sesuatu hal yang wajib ada, harus dilaksanakan ketika berpuasa. Nah, apa? Yang pertama adalah niat pada malam hari. Sebelum subuh sudah harus niat. Contoh niat
puasa Ramadan yang kalian insya Allah sudah hafal semua karena setiap Ramadan itu dibimbing di masjid. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Itu niat puasa di bulan Ramadan. Untuk niat puasa yang lain ya nanti disesuaikan. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Apapun yang membatalkan puasa berusaha untuk ditahan. Nah, kemudian selanjutnya adalah sunnah puasa. Hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa itu antara lain adalah menyegerakan berbuka. Jadi meskipun kamu kuat, aku kuat, nanti aku tak buka puasanya pas isya, nah, itu tidak baik, tidak melaksanakan sunnah. Kemudian yang kedua berbuka dengan yang manis-manis, misalnya kurma ini. Nah, kalau nggak ada kurma ya apa yang manis, kolak atau es cendol dan lain sebagainya. Intinya berbuka yang manis-manis. Kemudian yang ketiga adalah mengakhirkan makan sahur. Jadi bukan makan sahurnya ya, tapi mengakhirkan makan sahur, dipepetkan ke imsak atau subuh. Ya, jadi sahur itu jangan terlalu gasik, jam 12 malam sudah sahur lah, itu tidak mengikuti sunnah. Kalau mengikuti sunnah harus mengakhirkan makan sahur. Jadi ya kira-kira 30 menit sebelum imsak itu baru mulai makan sahur. Nah, kemudian yang keempat, memperbanyak sedekah dan amal kebaikan atau amal soleh. Juga menjaga dari hal-hal yang merusak pahala puasa. Nah, ini adalah sunnah-sunnah puasa. Apa yang merusak pahala puasa itu? Nah, ini ternyata pahala puasa itu kita bisa rusak. Nggak batal sih puasa kita, tapi pahalanya bisa rusak, bisa terkurangi, bahkan bisa habis. Nah, ini yang merusak atau mengurangi pahala puasa, yang pertama adalah suka marah-marah, puasa marah-marah. Maka hindari marah-marah ya, agar puasanya, pahalanya tidak rusak. Kemudian berbohong atau berkata kotor, berkata saru, berkata jorok. Kemudian memaki atau menghina orang lain, ini hindari. Kemudian ghibah atau membicarakan orang lain, ngerasani orang lain, ngomongin orang lain. Kemudian suudon, berburuk sangka. Kemudian berkelahi atau bertengkar ketika puasa itu. Nah, kemudian ketujuh mencuri, berbuat curang. Lalu yang kedelapan melanggar perintah Allah. Jadi pas puasa kok malah melanggar perintah Allah. Perintah Allahnya misalnya sholat. Puasa tapi kok nggak sholat, lah itu bisa merusak atau mengurangi pahala puasa kita. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya rusak atau berkurang atau bahkan nggak dapat pahala apa-apa, cuma dapat lapar dan haus saja. Kan eman-eman. Lalu kalau gitu perkara apa yang membatalkan puasa? Nah, kita perhatikan bersama ya. Perkara yang membatalkan puasa yang pertama adalah sengaja makan dan minum, baik sedikit atau banyak. Ya. Kalau tidak sengaja, kalau lupa bagaimana? Ya, itu adalah sedekah dari Allah. Berarti puasanya tidak batal. Nah, yang batal itu sengaja. Nah, sengaja atau enggak sengaja ya kalian sendiri yang tahu ya. Nah, kalian sama Allah yang tahu. Kemudian yang kedua adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan melalui lubang-lubang mulut atau hidung atau telinga ini ya, jadi hindari hal-hal seperti itu agar puasanya tidak batal. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja dimuntahkan. Nah, itu membuat puasanya batal. Nah, kemudian yang keempat adalah melakukan persetubuhan atau hubungan suami istri. Lalu yang kelima adalah sengaja mengeluarkan air mani. Yang keenam, keluar darah haid atau nifas. Pas siang atau sore malahan menjelang berbuka puasa, ternyata
yang putri-putri atau ibu-ibu kalian, kakak-kakak perempuan kalian, nah, keluar darah haid, maka puasanya batal. Kemudian gila atau murtad, ini yang hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tidur membatalkan puasa enggak? Tidak. Tidur tidak membatalkan puasa. Kalau misalnya kita menelan ludah kita sendiri, batal enggak puasanya? Tidak. Ya. Itu ya, cermati hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian apa manfaat atau hikmah puasa? Nah, di antara manfaat atau hikmah kita diwajibkan untuk berpuasa adalah yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya berpuasa itu sehat. Rasulullah sampaikan sumu tasihhu, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Nah, banyak sekali orang-orang yang sudah membuktikan yang awalnya mereka badannya sakit-sakitan, kemudian mereka lakukan terapi dengan puasa, dan alhamdulillah ternyata mereka bisa sembuh dari sakitnya. Termasuk beberapa kasus kejadian kemarin ketika bulan Ramadan, orang-orang yang terkena positif penyakit corona di bulan Ramadan kemarin mereka berpuasa dan ternyata mereka sembuh dari penyakit corona. Kemudian yang kedua adalah melatih kejujuran. Jadi orang yang puasa melatih kejujuran, karena yang tahu yang puasa itu ya hanya dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kelihatan dari luar, enggak tampak orang itu puasa atau enggak, itu enggak tampak. Kemudian yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Jadi kita bisa mengerti bagaimana rasanya lapar. Nah, kita bisa menanamkan kasih sayang kepada orang yang lebih membutuhkan dari kita. Oh, ternyata seperti itu ya rasa lapar. Kalau lapar kayak gini. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Ini tadi yang berhubungan dengan nomor 1 tadi. Kemudian yang kelima adalah melatih kesabaran atau pengendalian diri. Jadi orang yang puasa itu dilatih untuk sabar. Karena apa? Kalau nggak sabar tadi marah-marah, maka pahala puasanya berkurang. Jadi kalau ingin melatih kesabaran, banyak-banyak berpuasa. Ya, itulah tadi anak-anak manfaat atau hikmah puasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah tadi anak-anak kegiatan pembelajaran kita tentang bulan Ramadan, bulan yang indah, bulan Ramadan, bulan yang berkah. Di dalamnya ada puasa Ramadan yang sudah kita bahas semuanya tentang puasa, mulai dari pengertian puasa sampai hikmah puasa. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya, dan ketika kalian berpuasa dapat mempraktekkannya, berhati-hati bagaimana puasa yang benar sesuai dengan syariat agama Islam. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi pada pertemuan di video selanjutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.